Setelah Israel mengaku sudah kewalahan untuk melawan pejuang Hamas dalam operasi darat di jalur Gaza, pasukan yang menyerah tersebut mengaku setiap hari seperti berada di neraka karena dikepung oleh militan Hamas. Pengakuan tentara yang enggan disebutkan namanya ini dilaporkan oleh situs berita Israel Ynet. Tentara Israel tersebut mengaku setiap kali pasukan yang mencoba melakukan penyergapan justru diserang dari berbagai arah oleh Hamas. Mereka tak berdaya menghadapi tembakan bertubi-tubi dari militan Hamas dari senapan mesin, senjata ringan hingga peluru RPG yang diluncurkan pasukan Al-Qassam tersebut. Secara terang-terangan tentara Israel ini juga mengakui bahwa pertempuran darat tidak dilakukan dengan benar. Dengan banyaknya serangan tersebut, Komandan Kompi Militer Zionis pun memutuskan untuk mengundurkan diri. Kendali dalam pertempuran yang tidak terjaga dengan baik juga menjadi salah satu alasan keoknya pasukan Israel. Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan mereka ke wilayah Israel seusai gencatan senjata selesai. Tak tanggung-tanggung 3 wilayah Israel yang ada di perbatasan utara jalur Gaza diserang. Dikutip dari akun Telegram resmi Brigade Al-Qassam pada Jumat 1 Desember 2023, militan Hamas melaporkan telah mengebom wilayah Ashkelon, Sderot, dan juga Beersheba. Serangan tersebut dilancarkan oleh Hamas menggunakan roket presisi mereka. Serangan ini dilaporkan sebagai serangan balasan atas aksi pasukan Israel yang menyerang warga sipil tak bersalah. Ashkelon merupakan kota pesisir yang hanya berjarak sekitar 13 km dari perbatasan jalur Gaza. Serangan roket di wilayah Sderot juga membuat sirine peringatan roket kemudian menggema sepanjang pagi hari tadi. Seperti diketahui bahwa gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas resmi berakhir setelah berjalan selama 7 hari lamanya. Meski begitu, seruan gencatan senjata masih terus digemakan oleh negara-negara kuat demi misi kemanusiaan. Serangan mematikan kembali dilancarkan oleh pasukan Hamas seusai gencatan senjata berakhir. Militan Brigade Al-Qassam kini menghancurkan militan Israel di wilayah barat laut kota Gaza. Dikutip dari rilis resmi Brigade Al-Qassam pada Jumat 1 Desember 2023, pasukan Hamas meluncurkan rudal Rajum 144 mm dan membidik pasukan Israel. Tak hanya itu, militan Hamas juga mempersenjatai pasukan mereka dengan mortir kaliber berat. Rudal Rajum merupakan sistem rudal jarak pendek yang merupakan senjata baru yang diproduksi oleh Hamas sendiri. Spesifikasi rudal Rajum tak pernah terpublikasi pada publik lantaran hanya disebarkan ke wilayah Palestina. Roket atau rudal Rajum ini juga digunakan oleh Hamas saat serangan pertama kali ke Israel pada 7 Oktober lalu dengan lesatan 5.000 rudal Rajum dalam setengah jam. Rudal Rajum ini dikenal dengan serangan yang super singkat dan juga cepat, sehingga tak ada upaya lain dari musuh untuk bisa melawan serangan tersebut. Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei secara mengejutkan mengungkapkan bahwa serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu bukan untuk menghancurkan pasukan Zionis. Lebih rinci, Khamenei menjelaskan bahwa Hamas ingin menghapus pengaruh Amerika Serikat dari Israel. Pengakuan mengejutkan dari Khamenei ini baru disampaikannya di tengah masa gencatan senjata antara Hamas dan juga Israel. Dikutip dari media Israel, Iran International, penguasa Iran ini menjelaskan bahwa Badai Al-Aqsa dilakukan untuk mengganggu kebijakan Amerika di kawasan Israel, termasuk untuk menghapus segala agenda dari Amerika Serikat yang disusun di Israel. Selama masa pemerintahannya, Khamenei sendiri menjadikan hancurnya negara Israel sebagai prioritas keberhasilan kebijakan luar negeri Republik Islam. Untuk itu, ia mempersenjatai dan membantu kelompok bersenjata Palestina, yakni Hamas, hingga pasukan Hizbullah Lebanon untuk menyerang wilayah Israel. Dalam pidatonya, Khamenei juga mengecam keras serangan Israel ke wilayah Gaza. Ia pun mengecam dukungan Amerika Serikat dan juga negara-negara barat lain terhadap Israel.
Sikap berbeda berkali-kali ditunjukkan oleh Amerika Serikat merespons konflik antara Israel dan juga Hamas. Dalam berbagai kesempatan, Amerika Serikat mengecam aksi Israel yang tidak memperpanjang gencatan senjata. Namun di sisi lain terungkap bahwa Amerika Serikat justru mengajari militan Israel untuk berperang. Dari laporan Reuters, Israel diketahui kurang percaya diri untuk melanjutkan perang melawan Hamas. Hal tersebut diungkapkan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken dalam pertemuan dengan Kabinet Perang Israel. Dalam pertemuan tersebut, Amerika Serikat mengajari Israel bagaimana Zionis tak bisa menggempur Gaza di sisi selatan. Layaknya serangan yang dilakukan di sisi utara, Amerika Serikat juga mengomando pertahanan Israel untuk melakukan serangan dengan lebih akurat. Main belakang Amerika Serikat ini berbeda dengan statement yang disampaikan soal memperpanjang gencatan senjata. Blinken sempat mengatakan pihak Amerika Serikat ingin adanya perpanjangan gencatan senjata perang antara Israel dan juga Hamas. Bahkan Amerika Serikat juga sempat menyinggung kedaulatan dan kemerdekaan Palestina dari Israel. Pasukan militan Hamas diketahui selama 3 tahun terakhir berlatih untuk menghancurkan pasukan Israel. Mereka bahkan membuat kota tiruan yang sangat mirip dengan Israel. Dikutip dari Times of Israel, berbagai laporan menunjukkan bahwa Israel sedianya sudah menyadari bahwa Hamas membangun tiruan Israel untuk berlatih melakukan serangan. Hanya saja peringatan intelijen itu tak pernah diperdulikan karena dianggap hal yang sangat mustahil. Dari hasil investigasi, Hamas berlatih dengan misi tersebut selama hampir 3 tahun. Dari investigasi pula didapati bahwa Hamas melakukan pelatihan di kota tiruan Israel yang dibangun di jalur Gaza. Kota tiruan Israel tersebut dibuat sama persis seperti Kibbutzim di perbatasan Israel. Sepanjang latihan tersebut, pasukan Hamas mengendarai jeep atau sepeda motor mereka. Mereka juga berlatih untuk menembak jatuh pesawat hingga helikopter Israel. Selain itu, pasukan lain juga berlatih menyerang dan merebut pangkalan pelatihan IDF. Sebuah laporan penelitian menunjukkan bahwa pasukan Hizbullah Lebanon saat ini sedang bersiap untuk melakukan invasi ke Israel. Dari hasil penelitian tersebut, invasi ke Israel hanya tinggal menunggu waktu saja. Sebelum serangan Hamas dilakukan di wilayah Israel pada 7 Oktober lalu, Hizbullah berencana melakukan invasi dan merebut pemukiman Galilea Israel. Namun Hamas sudah melakukan serangan terlebih dahulu sehingga Hizbullah mengurungkan niatnya melakukan invasi. Laporan dari Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma ini dirilis pada Rabu 29 November 2023. Dikutip dari media Israel Ynet, niat invasi tersebut saat ini sedang kembali digaungkan dan hanya menunggu waktu saja. Invasi ini akan dilakukan oleh unit ratuan Hizbullah yang terkenal sangat terlatih dan mampu melancarkan serangan ke wilayah Galilea kapan saja. Pada serangan 7 Oktober lalu, Hamas juga dilaporkan meminjam rencana invasi unit ratuan dan menerapkannya di sepanjang perbatasan selatan jalur Gaza. Serangan bertubi-tubi dilancarkan oleh pasukan Hamas setelah gencatan senjata berakhir. Tercatat pada Jumat 1 Desember hari ini, rudal hingga roket dan peluru tandem Brigade Al-Qassam menyerang pasukan Israel. Dari laporan resmi Brigade Al-Qassam, Hamas menargetkan pengangkut pasukan Zionis yang membawa tentara mereka. Pasukan Hamas menyerang dengan peluru tandem dan senapan mesin di wilayah utara kota Gaza. Di waktu yang bersamaan, Brigade Al-Qassam juga membombardir pangkalan militer Raim dengan serangan rudal mereka. Brigade Al-Qassam juga membombardir kota Sderot Israel dengan serangan rudal. Kota Notivot juga diserang oleh rudal Brigade Al-Qassam pada Jumat 1 Desember hari ini. Militan Hamas melaporkan telah mengebom wilayah Askerot, kemudian Sderot dan juga Beerseba. Serangan tersebut dilancarkan oleh Hamas menggunakan roket presisi mereka. Serangan ini dilaporkan sebagai serangan balasan atas aksi pasukan Israel yang menyerang warga sipil tak bersalah. Pasukan militan Hamas dilaporkan menggunakan trik dan strategi dari unit ratuan Hizbullah saat melancarkan serangan ke wilayah Israel. Hal ini terungkap dari hasil laporan Pusat Penelitian dan Pendidikan Alma yang dirilis pada Rabu 29 November.
Dari laporan tersebut dituliskan bahwa Hamas memakai rencana invasi unit Radwan dan menerapkannya di sepanjang perbatasan selatan jalur Gaza. Unit Radwan Hizbullah sendiri terkenal sangat terlatih dan mampu melancarkan serangan dengan sangat cepat dan juga praktis. Unit elit Al-Radwan ini merupakan pasukan khusus Hizbullah yang sangat terlatih. Unit elit Al-Radwan terdiri dari 2.500 militan terlatih. Pelatih mereka diyakini diberikan oleh Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC Iran. Dari laporan Alma, sebelum serangan Hamas dilakukan di wilayah Israel, pada 7 Oktober lalu Hizbullah berencana melakukan invasi dan merebut pemukiman Galilea Israel, namun Hamas sudah melakukan serangan terlebih dahulu sehingga Hizbullah mengurungkan niatnya melakukan invasi. Dikutip dari Ynet, niat invasi itu saat ini sedang kembali digaungkan dan hanya menunggu waktu saja. Invasi akan dilakukan oleh unit Radwan Hizbullah yang sangat terkenal, terlatih tersebut dan mampu melancarkan serangan ke Galilea kapan saja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.